Oke, selamat pagi teman-teman Bilaf, happy weekend. Nah, seperti biasa ya, kita berjumpa lagi nih di agenda rutin kita di live Instagram. Pagi ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial kita, yaitu Kak Irna Nur Hasanah. Nah, beliau ini, saya ini ya, ibu-ibu nih di sosmednya beliau, Masya Allah gitu ya. Beliau ini sering misi bersama teman-teman UMKM, jadi sering membersamai teman-teman UMKM. Nanti kita bisa tanya-tanya nih ke beliau, atau mungkin nanti beliau mungkin nanti ada ininya juga ya mungkin ya kok lainnya juga nanti bisa tanya, nanti mungkin teman-teman ingin ikut juga ya, ingin belajar bersama Kak Irna ini, nanti kita bisa tanya ke Kak Irna yang sebelum pengalamannya udah banyak nih di bisnis. Nah, Kak Irna ini itu rapat tamu timah mulia, beliau ini juga seorang yang tidak digital marketer. Nah, oke. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Irna seputar Google Bisnis untuk UMKM. Karena sepertinya Kak Irna ini sepertinya untuk hadir untuk teman-teman UMKM nih. Nanti juga kita bisa foto-foto nih sama Kak Irna. Kenapa dia ingin waktunya yang udah sepadat itu masih dibuat untuk membuat UMKM juga seperti itu. Dan Google Bisnis ini kan juga sepertinya jarang banget ya teman-teman ya kita obrolin, kita bahas, padahal fasilitasnya udah ada nih dan gratis seperti itu. Oke, kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol bersama Kak Irna. Kak, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, mungkin teman-teman ingin tahu sedikit nih Kak terkait aktivitasnya Kak Irna sehari-hari dan misalnya stay di mana juga seperti itu Kak. Boleh. Makasih banyak Kak Rasa dan teman-teman Habelova. Apa nih sapaannya Kak? Teman-teman Bila, Masya Allah ya. Hai teman-teman Bila, terima kasih banyak sudah hadir dan juga terima kasih banyak untuk Habelova yang sudah mengundang kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah, alhamdulillah aku stay di Kota Bogor nih kakak-kakakku sekalian. Ya, di Kota Bogor. Udah lama banget dari lahir sampai sekarang menikah dan punya anak juga di Kota Bogor. Stay-nya udah nyaman gitu ya. Terus kegiatan sehari-hari sebenarnya awalnya juga aku adalah UMKM sih sebenarnya Kak. Aku juga UMKM yang dipaksa bertumbuh. Dipaksa bertumbuh kenapa? Karena ketika bisnis kita berkembang, ada banyak orang yang terlibat. Kita kan juga jadi punya dorongan kuat untuk membesarkan bisnisnya kan. Jadi sebenarnya secara realitanya sibuknya untuk di keluarga juga ya. Ibu juga dari 6 anak, 6 anak, terus juga memang ngerjain bisnis, ya. Nah dari situ karena bisnis tadi itu adalah tadinya mau sampingan tuh Kak ceritanya, tapi ternyata ya qadarullah ya harus dibesarkan kan bisnis ini, wadahnya harus lebih dibesarkan lagi. Jadi selain memang sibuk sama kegiatan ibu rumah tangga, ya aku coba menjalankan bisnis. Nah dari bisnis sendiri, ngurusin bisnis sendiri, ketemulah sama teman-teman UMKM kan gitu, dimulai dari UMKM Kota Bogor, mulai UMKM provinsi, karena memang aku selama jadi UMKM yang baru muncul waktu itu ya langsung cari-cari pelatihan, cari-cari ilmu juga kan, jadi kan butuh ya Kak ya. Nah dari ketemu sama teman-teman komunitas UMKM itulah akhirnya saya tahu tuh teman-teman UMKM itu ternyata butuh loh yang namanya pemasaran. Nah kebanyakan kan ya UMKM itu emak-emak ya, emak-emak yang levelnya itu bisa dibilang nggak pada muda lagi, tapi masih pada semangat gitu. Nah, ketika udah ketemu sama teman-teman UMKM yang langsung, jadi tahu, oh mereka butuh nih ilmu pemasaran online ya, yang aku sebenarnya bisa, tapi mereka terbatas untuk belajar. Namanya kalau misalnya seminar kan paling cuma sejam 2 jam ya Kak ya, baru kulitnya doang. Jadi dari situ sih aku kepikiran untuk bisa sharing di luar kegiatan-kegiatan kelas dinas-dinas atau pelatihan-pelatihan yang diadain pemerintah. Nah, dari COVID sebenarnya sih Kak, dari COVID itu akhirnya muncullah ide untuk aku bisa sharing ke teman-teman UMKM. Karena kan di tempatku kebetulan komunitasnya tuh banyaknya makanan
usahanya, Iya. makanan yang gelar lapak, terus makanan yang ketika Car Free Day baru buka gitu ya. Jadi mereka benar-benar apa terpaku sama offline gitu. Offline itu maksudnya kayak bazar-bazar gitu Kak. Nah ketika pandemi apa yang bisa didapatkan, kan nggak boleh jualan. Akhirnya kan udah Benar. putus usahanya dan lain sebagainya. Nah dari situ sih akhirnya keidean untuk sharing deh ke teman-teman UMKM terkait cara jualan online gitu. Nah, karena memang berhubung banyaknya makanan gitu ya, dimana makanannya juga nggak pada tahan lama kan, gitu, ready to eat gitu. Iya. Mereka kan butuh apa ya? Yang paling mudah ya Google Business gitu kan. Dari situ sih pertama kali juga aku sharingkan tentang materi Google Business karena semudah itu kok gitu. UMKM yang bilang katanya aku gaptek nih nggak bisa gitu untuk Google Business atau Google Map gitu. Nah dari situ sih dari pandemi Kak, akhirnya tambahan kesibukan aku sharing-sharing ke teman-teman UMKM gitu sampai sekarang gitu. Jadi apa namanya diamanahi jadi pendamping UMKM juara Jawa Barat. Jadi di provinsi Jawa Barat itu ada program khusus untuk pembinaan dan pendampingan selama 6 bulan. Nah, aku ditunjuk sebagai pendampingnya. Insya Allah tahun ini baru start bulan Mei, kayak gitu. Terus dari situ juga karena aku senangnya digital marketing, sharingnya bisanya itu ya, nggak jago nih misalnya kak rasa misalnya nanya tentang apa keuangan, aku nggak jago juga tentang keuangan gitu. Karena saya misalnya nanya tentang legalitas, aku cuma sekedar tahu tapi nggak bisa ngajarin. Nah akhirnya di situ juga aku dimintanya untuk jadi fasilitator digital marketing gitu untuk Kominfo. Gitu sih Kak sampai tahun ini Insya Allah. Insya Allah. Iya, iya, iya. Nah, Kak Irna sendiri mulai membangun bisnisnya mulai tahun berapa? 2015 untuk produk sendiri. Jadi kalau untuk bisnis online-nya udah jalan jadi reseller orang itu dari sejak lulus sekolah sih, dari 2010 kan ya lulus sekolah SMA. Jadi reseller orang lain gitu kan Kak. Nah ketika udah ambil kerja, terus nyoba-nyoba bikin satu produk yang itu aku sebenarnya reseller orang gitu. Jadi gimana ya? Aku kan waktu itu di usia berapa ya? Anakku yang kedua ya baru lahir waktu itu belum 1 tahun. Kita kan para emak-emak mungkin kerasa udah menikah. Kelihatan masih 20-an ya kan? Udah mereka belum enggak soalnya aku pas jadi emang itu ceritanya gitu ketika aku baru melahirkan rontok rambut aku parah banget tuh waktu pas tahun 2000. Oh iya, momen-momen yang biasanya memang rambut-rambut di badan. Iya, nah jadi ngaruh kan hormon. Nah dari situ sih aku takut, akhirnya aku coba order untuk pengobat rontok herbal kan alami. Di Facebook lah singkat cerita, aku order cocok. Abis itu karena otak bisnis aku udah jalan, aku jualin juga gitu. Nah dari pas jualin itu pengennya diseriusin kan waktu itu masih kerja Kak, masih kerja jadi aku masih jadi pustakawan sekolah satu sekolah negeri di sini. Nah dari aku jualin minyak kemiri Kak, minyak kemiri orang lain itu aku coba kepikiran ini buat dibesarin gitu bisnisnya gitu. Ya qadarullah beliaunya nggak mau nih si owner yang aku order itu nggak ngerti dan nggak mau ribet gitu. Akhirnya aku izin sama beliau, mau nggak ajarin nih aku cara produksinya. Nah beliau ngajarin tuh Kak, alhamdulillah beliau ngajarin. Iya beliau ngajarin dan ridho aku jualin gitu. Jadi kan kalau aku kan pengennya dikasih merek gitu ya, diurus legalitasnya. Nah kalau dia tuh kan polosan, bener-bener dia dari kampung jualan by video di Facebook ya apa adanya polosan gitu minyak kemiri gitu. Dan aku ajak kalau misalnya kita kasih merek mau nggak gitu ya, kita urus halalnya, kita urus legalitasnya, dia nggak mau. Akhirnya dia memilih untuk ngajarin aku jadi produsen gitu. Akhirnya aku belajar. Nah dari situ sih itu tahun 2015 baru idenya aja. Tahun 2017 lah baru berani menghasilkan minyak kemiri yang sesuai. Karena kan trial errornya lama ya. Modalin bikinnya itu nggak mudah ternyata ya. Nggak bisa langsung jadi
kemiri diolah jadi minyak yang bagus. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Dari situ sih, dari tahun 2017 lah baru lahir minyak kemiri aku sendiri. Kayak gitu kan. Jadi dari tahun 2017 lahir satu brand, dan itu langsung aku daftar UMKM gitu. Ya nanti di akhir sesi ini Kak ya, boleh di mention brandnya, mungkin nih teman-teman ada yang ingin ikut jualan juga Kak nih. Oh, boleh. Aku tag aja ya. Iya. Nih aku kirim. Tuh, itu Instagramnya. Oh iya, minyak kemiri ini ya, Instagramnya produknya Kak Erna. Iya. Minyak untuk rambut. Nah, ini nanti buat teman-teman yang ingin apa namanya ikut jualan produknya Kak Erna nih, minyak kemiri untuk rambut. Jadi bukan cuma jualan produk juga, nanti mungkin ingin belajar bisnis juga dengan Kak Erna, nanti bisa juga, nanti boleh DM ya ke Instagramnya ya. Ya, boleh. Boleh DM juga untuk ini, untuk belajar bisnis nih. Nah, iya ya Kak. Jadi Kak Ina sendiri mulai sebelum membersamai teman-teman UMKM juga berarti udah biasa sharing-sharing juga gitu Kak Ina? Iya, awalnya cuma ini Kak, misalnya lagi ada pelatihan yang besar tuh ya, kapasitasnya 100 orang misalnya. Kan suka ada break ya. Nah, di meja kecil itulah aku suka digerumutin sama ibu-ibu. Cuma buat abis lagi break, lagi pelatihan sama narasumber yang lain, itu narasumber aku peserta kan di sini. Jadi dari meja-meja kecil itu aja sih, contoh misalnya kayak buat email kayak gimana, buat akun Facebook kayak gimana, hal-hal kecil yang memang ya mereka butuh butuh sesi prakteknya kan. Kalau seminar kan ala kadarnya Kak, ngeliatin PowerPoint, mana bisa kan. Jadi UMKM itu perlu disentuh, dipapah gitu ya. Ini loh, pencet ini dulu Bu, ini gitu-gitu. Nah, dari situ sih Kak mulai sharing-sharingnya. Oh, iya. Benar sih Kak, benar. Teman-teman UMKM seringkali memang butuhnya itu sih Kak. Apalagi kalau sudah generasi di atasnya kita ya Kak. Kalau mungkin karena kita seumuran sepertinya Kak, angkatan 2010. Oh, iya. Saya ya, lulus SMA 2010 juga. Oh iya, Masya Allah. Juga. Jadi, kalau adik-adik Gen Z itu mungkin di bawahnya kita itu mungkin sudah upgrade banget gitu ya, udah update ya dengan teknologi. Tapi mungkin untuk emak-emak yang mungkin seumuran kita atau bahkan di atasnya kita, seperti itu memang perlu step by step seperti yang Kak Emma sampaikan ya Kak ya. Ya, Masya Allah. Nah Kak, tadi kan Kak Ena juga udah nyebutkan ya, ternyata semudah itu memakai Google Business seperti itu Kak ya. Tapi apa sih Kak pentingnya Google Business sendiri itu untuk teman-teman UMKM Kak? Nah, yang pertama pentingnya itu sebelum kita punya akun nih Kak, sebelum punya akun media sosial apapun itu ya, mau Instagram, Facebook, terus bahkan sekarang TikTok ya yang viral-viral gitu ya. Baiknya kita punya Google Business dulu. Dia lokasi yang memang walaupun itu rumah ya Kak ya, bukan ruko, bukan tempat toko gitu, nggak apa-apa, pedein aja rumah kita dijadiin tempat bisnis supaya terbaca sama Google. Itu penting banget. Nanti ketika kita sudah mau buat akun media sosial, jadi udah tinggal bisa ditempelin tuh alamatnya yang sudah didaftarin itu. Satu kelebihannya nanti biar bisa langsung sekalian dioptimasikan lokasi kita. Ketika kita posting-posting ke media sosialnya aktif kan, mau nggak mau juga mapnya juga ikutan aktif gitu. Terus kedua, supaya kita bisa narik pelanggan yang memang dia butuh langsung ke tempat kita gitu kan. Banyak ya bidang kategorinya kan, ada jasa misalnya, kalau misalnya UMKM itu kan ada yang jahit ya, ketika jahit kan perlu dong ngobrol dulu sama yang mau bantu jahitnya. Nah, lokasinya di mana kan harus jelas. Terus misalnya kue kering dia mau pesennya ratusan kotak nih, ratusan toples. Kan mau nggak mau harus ketemu sama ownernya dan pengen lihat tempat produksinya kayak gitu. Jadi penting banget. Jadi buat validasi kita tuh bisnisnya ada, beneran ada gitu. Itu pertama. Kedua tadi untuk optimasi sekalian ketika kita udah mau bangun media sosial, ditempelin Instagram aja misalnya kan. Instagram kan punya alamat yang bisa diisi. Nah, itu samain tuh sama map. Jadi biar sekalian naik juga mapnya kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ngebantu kita dapetin ulasan dari customer langsung. Kan nanti
ketika kita punya Google Business yang dimana itu bisa tahu lokasi usaha kita. Nah di situ kan ada menu-menu ulasan-ulasan juga ya, rating dan sebagainya. Nah ditambah pakai foto itu insya Allah makin validasi tentang usahanya kita. Yang cuma memang tantangannya juga ada sih Kak. Ketika kita mau bikin Google Business, teman-teman UMKM itu ditantang untuk ready stock, ya. Ready kenapa? Karena ini aku ngalamin nih Kak ya, ketika aku bikin Google Business-nya lebih dari satu waktu itu, lebih dari satu titik ya. Pas ada orderan yang banyak ya aku nggak siap, karena memang nggak setiap itu produknya. Kalau waktu pas mulai-mulai itu awal-awal memang belum siap banyak, masih homemade kan Kak, produksinya kemirinya belum skala yang banyak banget. Dari situ sih karena pengalaman aku ngerasain gitu ya, akhirnya kan orderan yang banyak melayang gitu ya gitu. Nah udah gitu yang keempat terakhir ya teman-teman, pas Google Business kita udah punya, kita bisa lebih mudah untuk mengenalkan produk kita ke Google. Karena kalau misalnya nih UMKM itu kan rata-rata nggak pada punya website ya Kak ya. Untuk bikinnya aja mungkin males gitu, malesnya karena ribet gitu kan bikin website, apalagi buat ngurusnya. Udah jadi websitenya udah dianggurin kan kayak gitu ya. Kalau misalnya kita bikin websitenya harus diurus bikin artikel kan misalnya, atau bikin postingan apapun gitu ya. Nah karena UMKM itu rata-rata nggak punya website atau malas punya website, ngelola website, nah si Google ini bisa ngebantu kita tetap Google Business bisa bantu kita masuk ke halaman satu Google gitu kan, bersaing dengan website kan, ya nggak sih? Ketika kita nyari sesuatu di Google, yang dimunculin apa gitu, website dulu, kalau enggak ya media sosial, atau enggak e-commerce, tapi selalu ada Google Business-nya yang dimunculin gitu. Dan biasanya itu paling atas juga lagi gitu sih. Jadi mendorong traffic juga ketika kita memang nggak punya website yang berbayar atau non berbayar, kita masih bisa kok muncul di halaman satu lewat Google Business-ku gitu. Iya. Nah, tips-tipsnya enggak sih Kak agar kita itu bisa tampil di halaman pertama atau yang di teratas lah seperti itu Kak? Karena kan maksudnya selalu ada kompetitor gitu Kak ya. Iya. Oke, tipsnya yang pertama dan paling utama ya untuk teman-teman, kuasai dulu produk kita sendiri gitu. Jangan-jangan kita belum kenal sama produk kita. Kenal itu dalam arti tidak hanya tentang manfaat, khasiat, atau kegunaan si produk ya, tapi kita bisa tahu siapa target marketnya. Kedua, bisa tahu kata-kata yang memang calon pembeli itu ketik ketika di mesin pencari. Kalau istilah kerennya tuh SEO gitu kan, SEO, search engine-nya. Jadi kita mesti tahu nih kekuatan teman-teman dari sisi produk, pakai kata kunci apa, kata kunci produknya apa, atau misalnya kata kunci ketika orang mencari produknya tuh apa, itu mesti dikenalin dulu. Nah, kalau udah kenal dari kata kuncinya itu apa, maksimalkan aja kata kunci tersebut untuk jadi nama akun kita. Nah, kadang-kadang kan gini Kak Rasa, UMKM termasuk saya dulu, ketika kita punya brand, punya merek, kita pengen banget kenalin merek kita ya, merek aku nih, Gizi Kemiri itu punya aku misalnya gitu ya. Padahal yang orang lain butuhkan itu kan bukan merek kita, tapi apa? Manfaat produknya, gitu kan? Saya lagi keluhannya rontok parah nih, saya lagi butuh banget obat rontok misalnya. Ya kita kenalin tuh, aku ada nih minyak kemiri, gitu. Nggak usah kenalin mereknya dulu. Gitu. Kalau aku, ya, dulu aku sama kok. Dulu aku juga terperangkap ke dalam karena waktu itu belajar branding dulu, belajar logo, belajar nama merek. Jadi terperangkap di situ aja. Gitu. Harus bagus mereknya, namanya harus mudah diingat, warnanya dan sebagainya lah ya. Itu juga benar kok, benar banget. Tapi kita juga butuh yang namanya closing cepet. Ya, gimana caranya produk kita itu ketika kita posting di online, buat akun sampai ke kontennya, kita mudah ditemukan oleh orang lain kan inginnya seperti itu. Nah tapi kenyataannya merek kita kan belum terkenal di kota kita, sekecamatan kita mungkin ya, apalagi se-Indonesia. Tapi ada loh yang mengenal manfaat atau fungsi dari produk yang kita jual. Jadi yang tadi kembali,
kita harus mengenal produk kita, baru nanti kita bisa dapetin tuh kata kunci apa yang pas untuk kita buatkan nama akun yang nanti akan kita buatkan Google Business gitu. Makanya rata-rata nih Kak Rasa boleh sambil cek juga gitu ya di Google. Aku nggak pakai banyak merekku gitu, karena aku sadar diri ketika aku sudah di tahap iya juga ya, aku butuh closing cepet karena aku butuh pabrik nih, aku butuh modal pabrik. Ketika nanti stoknya harus banyak, aku nggak bisa lagi homemade gitu ya. Nah intinya butuh cepet. Dari situlah aku coba membenahi semua akun-akun aku ke arah kata kunci. Jadi mereknya disimpan dulu gitu. Mereknya biar branding mereknya biar berbicara lewat gambar, video, konten dulu aja. Gitu Kak. Jadi kata kunci pokoknya ya, kata kunci orang ngetiknya apa sih ketika nyari produk kita gitu. Iya, keyword ya Kak ya. Iya, jadi memang kita memposisikan diri di posisinya customer. Ketika kita jadi customer, kira-kira ketika misalnya tadi produknya Kak Irna nih, ketika saya jadi customer, kira-kira kalau saya mengalami keluhan seperti itu, apa ya yang akan saya cari di Google seperti itu. Jadi dan itu semua produk juga ya. Seperti itu, bukan cuma obat untuk rambut, tapi juga bisa nanti produk makanan dan sebagainya. Itu keyword tadi seperti itu. Jadi keywordnya diperbanyak ya Kak Irna ya. Diperbanyak, teman-teman harus ngumpulin, istilah keren tuh riset lah. Teman-teman harus mau meluangkan untuk meriset kata kunci dulu gitu. Kalau keyword itu aku udah terbiasa ini Kak, aku udah terbiasa menerjemahkan bahasa-bahasa yang digital marketing banget ke UMKM. Jadi aku suka bahasa yang biasa aja. Bahasa yang biasa aja. Karena memang ketika aku belajar langsung nih sama teman-teman UMKM, kadang bahkan nih pernah ada yang nanya loh, email teh apa? Dikira email itu ya seseorang gitu pakai nama. Nah karena di handphone aja kan tulisannya mail doang, nggak ada e-nya gitu kan. Jadi itu benar-benar harus menyesuaikan banget gitu kan. Jadi keywordnya ganti kata kunci ya. Kata kunci gitu ya, kata kunci produk kita tuh apa, teman-teman harus paham itu. Nah jadi dari situ dikembangkan, tidak hanya satu gitu. Ini kira-kira aku bisa nggak ya? Nih teman-teman nanti misalnya boleh deh dicek nih di Google ya, ketik aja jual minyak kemiri. Aku kan fokusnya kita lokal dulu ya, kita kan pengen nguasain lokal dulu, Bogor dulu aja deh. Misalnya aku kan di Bogor ya, aku minimal di Bogor dulu udah menguasai nih, bisa apa nggak, baru nanti keluar gitu. Jadi tahapannya juga jangan langsung pengen se-Indonesia banget gitu ya. Karena kan kalau makanan apalagi Kak Rasa, makanan misalnya gado-gado, apalagi mie ayam, mie itu kan nggak bisa dikirim jauh kan. Jadi minimal ketika aksesnya lokal, kecamatan, kelurahan atau sekotanya itu dikuasai, insya Allah gitu kan, yang agak jauh bakal mendekat. Oh ini titiknya gitu. Jadi kuasai lokal dulu kalau Google Businessku gitu. Nih misalnya aku ketik jual minyak kemiri Bogor ya, ini bisa ya. Aku coba kasih lihat ke ini ya, nah ke sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Karena kalau misalnya nggak gini nanti nggak nyambung nih Kak. Jadi ini aku lagi trial nih Kak, teman-teman semua. Ketika teman-teman udah dapet kata kuncinya, nanti akun-akunnya pakai nama kata kunci semua. Ini ceritanya aku lagi nyari minyak kemiri. Gak pakai merekku nih, gak pakai merek aku. Aku ketik ulang ya. Jual minyak kemiri di Bogor. Pokoknya kalau Google Business gitu, Google Business atau Google Map Business itu harus fokus ke lokal dulu aja Kak. Kuasai lokal dulu insya Allah. Tapi kan UMKM itu banyaknya makanan. Iya. Ini berarti pakai kata kunci kota ya Kak ya? Itu harus kota itu ya Kak ya? Kotanya kuasai dulu. Nah ini muncul nih. Kita lihat. Yang teratas dulu tadi ya, 3 teratas ini yang pertama, ini kompetitorku. Bukan punya aku. Nah, yang kedua ini punya aku. Ya. Oh, namanya Kizi ya, namanya Kizi Kemiri. Dia pokoknya aku brandingnya lewat gambar aja. Terus kita lihat yang lainnya. Nah, yang atas ini tempat produksi. Ini tempat produksi, ini kompetitor. Yang ketiga punya aku lagi, gambarnya sama kan? Yang keempat punya distributorku. Kita ajarin para mitra juga hal yang sama, jadi nggak pusat doang yang banjir order, tapi para mitra juga.
Ini juga punya kami, mitra kami. Ini punya kami lagi. Ke bawah punya agen kami. Ini punya kita. Jadi sampai ke bawah kita pengennya kita kuasai gitu Kak. Jadi cuman ada satu sama dua nih kompetitor yang bukan punya kita nih, yang paling ini yang kedua dari bawah. Nah jadi ketika kita sudah fokus ke keyword bukan ke merek, insya Allah kita bisa menguasai. Nah ini kan aku punya mitra nih Kak, ada distributor, ada agen, jadi teman-teman mitra juga kita bagikan ilmunya gitu, dibuatkan akun-akun Google bisnisnya, jadi biar kita menguasai dan menjajah Google istilahnya gitu. Wah, mau order kemana? Order ke atas punya mitra kita, order ke sini juga punya kita, ke bawah juga punya kita gitu. Jadi mau order kemanapun nanti pusat juga dapat orderan kan. Nah, jadi apa mitra-mitranya juga insya Allah kebanjaran order kayak gitu. Itu contohnya mengaplikasikan kata kunci tadi. Iya, Kak, ada batasan ya Kak ya? Ada batasan untuk kata kunci ya? Misalnya minimal berapa, maksimal berapa enggak Kak ya? Bebas sebanyak-banyaknya Kak ya? Kalau untuk penamaan, untuk nama akun Google Business itu nanti akan ditanyakan sama Google-nya, akan ditinjau maksudnya. Ketika kita ngasih nama, ada batasan karakter. Nah, kita sesuaikan aja karakter yang memang diterima sama si Google-nya. Gitu. Minimal satu kata kunci aja masuk. Gitu. Nah kalau misalnya aku ngakalin mesin kan, Google cuman bolehinnya kita bikin satu titik satu nama ya, satu titik ya kan. Nah tapi karena kita pengen ada terus kita walaupun sampai bawah gitu ya, aku coba akalin tuh bikin satu titik di sini punya aku pakai kata kunci A, terus aku agak geser dikit ke gerbang gitu ya, bikin lagi gitu. Bikin lagi. Nah tapi memang harus hati-hati, perhatikan device-nya, laptopnya jangan sampai sama ketika bikin. Kedua, nomor handphone, email juga jangan sama, itu udah jelas ya. Nomor handphone kan satu akun satu gitu. Email walaupun sebenarnya bisa nih, satu email bisa bikin banyak titik, tapi itu dihindari dari sekarang gitu. Kalau untuk yang sekarang ya, kalau yang dulu sih masih bisa Kak, masih bisa banget gitu ya. Tapi kalau yang sekarang itu khawatirnya nanti kena ban, kan sayang ya gitu. Jadi device kita, alat tempur kita dibedain kalau memang mau bikin banyak ternak akun gitu ya. Terus nomor handphone dan alamat email dibedain. Sama terakhir nulis alamatnya. Kalau misalnya alamat yang pertama, contoh ya, ini aku buka-bukaan nggak apa-apa ya. Contoh misalnya nih alamat yang pertama Jalan Pamoyanan, JALAN Pamoyanan, RT sekian gitu ya. Nah nanti yang alamat kedua jangan sama persis nulisnya ya. Alamat kedua kelurahannya dulu Kak, atau misalnya nama wilayahnya dulu. Yang penting apa tujuannya, mapnya jangan jauh-jauh. Nanti misalnya ada GoFood, ada Grab, atau ada yang online gitu ya, kurir, itu nggak akan nyasar jauh-jauh, tetap masih di lingkungan itu. Kan nanti bisa dikontak kan, gitu sih. Barang lebih. Nah, dapurnya keluar ya. Masya Allah nih ya, ilmu mahal nih ya di-share sama Kak Irna. Masya Allah. Iya Kak. Nah, langsung praktek habis ini ya. langsung praktek nih ya nanti teman-teman habis ini. Benar Kak, karena Google ini memang ini Kak ya, apalagi belakang ini sebenarnya teman-teman banyak concernnya itu di ini Kak ya, di marketplace itu Kak ya, yang lagi ramai banget tuh Kak. Sekarang ini ya, lihat itu Kak ya. Itu yang memang lagi rame banget. Google ini memang jarang sekali sih Kak diobrolin, bahkan Indonesia juga Kak, apa scroll Kak Irna ini biasa ngisi apa ya, terus saya kayaknya Google nih cocok nih, kayaknya ini jarang dibahas seperti itu, jarang di up. Nah Kak, tapi apakah ada produk-produk khusus ya Kak ya, atau memang ini worth it untuk semua produk Kak, untuk Google ini Kak, untuk Google bisnis produk ini? Khusus kalau berbicara UMKM Kak Rastra, karena sama nggak di Kota Bogor tuh banyaknya makanan, di situ banyak nggak makanan? Saya di Malang, sama di Malang juga banyak makanan ya. Berarti kayaknya rata-rata ya orang Indonesia itu emang seneng makan ya. Jadi banyaknya F&B gitu, maksudnya banyaknya di food gitu kan, di makanan dan minuman. Nah ini cocok banget sebenarnya buat mereka gitu. Nggak satu
kan nggak banyak makanan yang dia bisa frozen, ya kan? Nggak banyak yang bisa frozen. Nah, tapi juga pengen online gitu. Nah, ini jawabannya gitu. Satu, gratis. Kedua, nggak usah bayar admin kan. Udah gitu, ordernya langsung ke WhatsApp gitu. Nah, sekarang fiturnya juga udah lebih mudah karena fiturnya ada di Google Map kita. Gitu, aplikasi Map kita. Kalau misalnya kita udah bikin Google Businessku di halaman Google, nanti akan kita bisa kelola langsung di aplikasi Map kita. Bahkan di situ kita udah kayak posting-posting media sosial, gitu, bikin menu di situ, udah gitu bikin postingan harian di Google Map. Jadi Google Map-nya kita akan berubah sedikit atau nambah menunya, ada logo bisnis di bagian bawah paling kanan. Nah, di situ kalau misalnya akun email kita udah bikin Google Businessku. Jadi produk khusus kalau berbicara UMKM ya makanan ini paling cocok bikin Google Businessku. Satu, mengantarkan orang untuk menemui dia lokasi tempat dia jualan. Kedua, gratis banget ya, nggak usah pakai berbayar juga, bisa muncul di halaman satu tuh kan. Website harus pakai berbayar loh kalau misalnya mau masuk ke halaman satu. Kalau Google Businessku kan nggak usah, tinggal dikuatin kata kuncinya tadi, namanya udah kata kunci, insya Allah dan Bismillah gitu ya, Allah akan antarkan itu di posisi 3 kitanya gitu, akun kitanya. Asal tadi namanya jangan dulu langsung merek gitu teman-teman, jadi kasih dulu kata kunci, baru mereknya belakangan. Kalau emang keke gitu ya, pengen banget dikasih merek, nama mereknya di belakang kata kunci aja gitu. Jadi merek dulu, misalnya mie ayam Karastra misalnya. Nah, jangan jangan dibuat dulu rastra mie ayam gitu kan, langsung aja mie ayam enak gitu misal ya gitu, mie ayam terenak di Bogor misalnya gitu. Jadi kata kunci itu yang memang dibutuhkan kan, kayak misalnya kita lagi pengen ngebakso Malang nih, aku misalnya lagi main ke Malang gitu ya, bakso Malang terdekat di sini, aku di mana berdirinya, aku pasti ngetiknya itu, ya kan? Berdiri misalnya di masjid, salah satu masjid Malang gitu ya, lagi main ke Malang, lu lagi pengen ngebakso Malang, ya aku akan ngetiknya gitu kan, bakso Malang terdekat di masjid apa gitu kan, nanti akan diantarin tuh kayak gitu, bukan nama mereknya. Jadi pokoknya kata kunci dulu, baru nama merek di belakang aja kalau emang masih mau pakai nama merek. Kalau aku di mazhab yang di aliran yang nggak usah pakai merek dulu gitu. Dan lagi pula ini ya Kak Irna ya, brand itu nanti sebenarnya brand itu kan ini Kak ya, butuh waktu memang ya. Memang butuh waktu, bukan sesuatu yang bisa dibangun dengan instan. Nantinya seiring dengan produknya kita itu eksis, sepanjang produk makin panjang produk kita itu eksis, nanti brandnya udah terbangun dengan sendirinya seperti itu. Jadi nggak perlu juga ada di depan ya. Misalnya maksudnya saya juga ini juga sepakat juga dengan Kak Irna. Tapi untuk teman-teman yang memang ingin mengedepankan brand ya ada apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa kalau kuat modalnya. Iya benar juga lagi. Iya, aku soalnya udah ngerasain banget Kak Rastra. Jadi ketika aku benar-benar jadi UMKM pemula tuh, aku langsung terjunnya ke dunia brand. Dikenalkannya sama coach yang mentor-mentor yang ngajarin branding. Ini loh mereknya, ini kamu gambarnya harus gini, warnanya harus gini. Akhirnya kan ikut kelas branding, terus bikin pokoknya kelas logo, kelas desain. Wah, udah nggak usah kehitung ya. Nah, tapi ketika aku belajar digital marketingnya di tahap pemasarannya, aku butuh uang dulu ternyata gitu. Betul, sama lagi Kak. Iya, karena produkku salah satunya adalah butuh legalitas kan Kak ya. Minyak kemiri itu kan masuknya ke kosmetik gitu, legalitasnya BPOM, NA, jadi enggak yang bukan legalitas yang bisa gratisan sama pemerintah kan. Kalau makanan banyak tuh ada halal gratis, makanan untuk makanan gitu, kosmetik mana ada gitu kan. Ada pun paling hanya cuil jatahnya gitu, jarang banget. Ada BPOM gratis buat makanan ini misalnya, ya makanan lagi. Jadi UMKM kayak aku yang kosmetik tuh nggak kebagian yang gratis-gratisan itu, jadi ya harus berjuang untuk posting dulu baru branding gitu. Jadi benar-benar Kak. Iya. Nah iya, berarti ini memang sangat recommended nih ya buat teman-teman UMKM. Saya jadi kepikiran juga nih Kak, dengan teman-teman yang biasa jualan, yang biasa saya temuin tuh. Karena saya melihat banyak juga Kak ya,
banyak banget malah Kak ya teman-teman yang jual-jualan offline gitu Kak ya, yang mereka itu memang ketika saya incip gitu Kak, ketika saya beli ini tuh enak kayak gitu, tapi saya merasa mereka kurang bisa men-sharingkan produknya mereka kayak gitu, dan saya paham ya Kak, maksudnya karena tidak semua orang memang bersedia menyesuaikan sama kondisi saat ini, dan maksudnya bukan cuma tentang kebersediaan ya Kak, karena memang belajar itu kan hal yang cukup sulit ya untuk meluangkan waktu dan sebagainya. Makanya saya ngerasa sangat ini ya Kak ya, dengan yang Kak Irna lakukan sampai terjun ngajarin step by step per orang, itu saya ngerasa itu sesuatu yang luar biasa sih Kak, apalagi gratis ya kayak gitu. Saya ngebayanginnya itu manfaat banget sih Kak buat ini. Karena dulu juga aku butuh itu kan Kak, butuh guru, butuh mentor, tapi ketika udah tahap ketika butuh mentor banget, ya nggak gratis ya gitu, jadi harus bayar gitu kan. Dulu aku ngerasanya gitu, ikut pelatihan yang memang bener-bener pelatihan dibimbing banget kan harus bayar. Nah ketika pandemi aja sih jadi aku mikirin mereka kasihan loh harus bayar gitu kan. Ikutan mentor A, trainer A misalnya ya harus mau ngeluarin uang gitu. Nah akhirnya di situ sih karena ngerasa dulu butuh banget, tapi kalau memang nggak ada uangnya ya gimana kan, kasihan ya. Akhirnya di situ mulai sharing-sharing gitu. Iya benar, saya juga merinding nih dengar ceritanya Kak Irna ya, yang saya ngerasa masya Allah gitu kepeduliannya sama teman-teman UMKM. Ya benar Kak, karena saya juga kadang suka ngebayangin gimana sulitnya mereka itu ngejalanin gitu ya Kak ya, ngejalanin jualannya, ngejalanin bisnisnya, apalagi kalau sudah harus bersaing dengan yang memang punya modal lebih besar seperti itu ya itu Kak. Jadi memang ini Kak ya, memang ya semoga ini Kak ya, semoga Allah tuh. Iya, amin insyaallah. Iya. Nah Kak Irna, kalau dari Kak Irna sendiri itu tentang Google Business ini dengan sosmed Kak ya, dengan sosmed yang biasa kita jalankan seperti Facebook, Instagram, atau yang rame TikTok gitu, yang udah rame banget itu. Nah itu tuh apa sih Kak ininya bedanya, atau untuk menjalankan bisnis sendiri itu seberapa ini Kak, seberapa kayak mempengaruhi itu Kak tentang ini Google Business dan sosmed sendiri? Kalau kita, pokoknya tadi ya, kalau kita punya Google Businessku, terus udah punya medsosnya dan ada Google Businessnya, insya Allah itu udah jalan lah ya online-nya. Dari pijakan tadi, ya insya Allah dari yang offline-nya biasa 50% misalnya ya orderannya secara mulut ke mulut kan, biasanya kalau UMKM itu nawarinnya lewat testimoni langsung ya kalau misalnya offline. Terus udah gitu ditambah yang online tadi, online-nya juga udah siap, media sosial udah siap, terus Google Business-nya udah siap ya kan, orang pengen validasi ya, dari yang tadinya tetangga-tetangga doang, ketika udah orang luar tetangga atau luar kota Bogornya atau misalnya luar kotanya lah ya, melihat di media sosial kan, itu akan insya Allah bisa nambah. Apalagi misalnya terkait makanan kuliner gitu kan, orang pengen sejauh apapun karena dia hobi bakal dia samperin kan gitu. Jadi media sosial itu bisa naikin penjualan insya Allah dari yang offline yang misalnya 50% bisa naik ke 30%-nya lagi, 80 sampai 90% gitu ya. Nah kalau aku pribadi sih Kak, dari awal memang kok online 100% online langsung Kak. Jadi aku emang aku tipe yang introvert dulu Kak. Introvert. Jadi apa ya, nggak pandai berjualan secara langsung. Ya, karena aku sadar tidak bisa menawarkan langsung produkku, akhirnya aku coba luapkan lewat online, bikin tulisan, bikin kontennya juga nggak langsung video ya, kontennya lewat gambar dan sebagainya. Nah, karena aku udah dari awal online, jadi offline-nya emang aku sedikit gitu. Offline-nya juga buat yang udah kenal aku aja. Oh, Teteh punya ini ya. Oh, Teteh punya yang kemiri, mau dong gitu. Jadi bukan aku yang nawarin. Jadi karena aku memang rasanya dari awal online, jadi aku ngerasa ya online tuh ngasih aku works-nya itu ya 100% online gitu. Karena memang aku mulai dari online doang gitu Kak dari awal. Yang offline-nya lebih sedikit. Nah, buat teman-teman yang mungkin biasa offline terus baru mau mulai online dan itu udah jalan semua online-nya, insya Allah kok masih bisa berdampak, bahkan mungkin melebihi yang offline-nya gitu. Apalagi kalau misalnya produknya bisa dikirim-kirim kan, kayak gitu. Nah, kalau yang makanan nih, misalnya makanan yang tadi gerobakan atau apa gitu ya buat teman-teman UMKM,
atau enggak yang cuma gelar lapak ketika Car Free Day gitu, weekend doang gitu ya. Nah itu bisa banget media sosialnya di TikToknya bisa digencerin gitu. TikTok itu kan dia punya sisi berbeda ya dengan media sosial yang Instagram dan Facebook. Sisi berbedanya ini kan dan tanda petik mudah untuk viral gitu kayak ya nggak sih Kak, ngerasain nggak? Ya sisi bedanya itu. Jadi karena dia punya sisi pembedanya itu di viralnya. Nah aku sarankan sih teman-teman UMKM mulai ada akun TikToknya, bukan untuk joget-joget ya. Kalau yang lain tuh buat joget-joget, yang aduh harus tutup mata kita ngeliatnya ya. Kita musiknya itu buat jualan gitu ya. Ayo jangan cuma buat scrolling lihat yang joget-joget doang. Gitu. Fungsikan ketika misalnya lagi di Car Free Day, udah on tuh diviralkannya lewat lagi jualan, lagi dagang misalnya lagi di Car Free Day, udah tuh on live-nya gitu. Ordernya kemana ya? Ajakin mereka untuk ke tempat kamu gitu. Apalagi misalnya langsung di tag, apalagi sekarang TikTok ada TikTok Go Kak, ada TikTok Go, ada lagi tambahannya banyak banget deh penghasilannya sekarang, menu-menu penghasilan di TikTok. Nah TikTok Go itu bisa juga kan menghantarkan kita untuk naik gitu postingannya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan ketika jualan atau gelar lapak ya sambil live gitu, kasih tahu ada di mana gitu ya. Itu bisa membaca algoritmanya itu yang terdekat dulu. Gitu. Apalagi sambil ketek lokasinya. Lokasinya misalnya di alun-alun Malang misalnya, buka lapaknya di sini, udah alun-alun Malang yang memang itu di tag sehingga yang lagi main ke situ tahu dapat postingan kakak-kakak sekalian gitu, karena udah ngetek lokasi yang sama kan bisa nyampein aku ada di lapak sebelah ya gitu. Itu udah bagus banget sih Kak gitu. Paling aku sarannya iya. Jadi sebenarnya Google dan sosmed ini bisa sama-sama berjalan berdampingan ya, atau kalaupun kemudian teman-teman belum ke sosmed seperti itu enggak apa-apa juga gitu, karena mungkin pada beberapa orang atau banyak mungkin ya teman-teman yang mungkin masih kesulitan juga dengan sosial media seperti itu tidak apa-apa, bisa dimulai dari Google tadi seperti yang Kak Irna sampaikan. Nanti juga bisa tanya-tanya juga dengan Kak Irna seperti yang tadi di awal disampaikan, bisa DM seperti itu untuk seputar ini. Mungkin Kak Irna juga nanti ada pelatihan yang meskipun mungkin nanti beda ya ketika belajar langsung dan belajar online, tapi sepertinya cara mengajarnya Kak Irna ini udah sangat-sangat menyesuaikan dengan teman-teman UMKM nih, ikut dengan bahasa-bahasanya juga sangat-sangat menyesuaikan. Sebenarnya sepertinya teman-teman tidak akan kesulitan sih ya kalau nantinya belajar dengan ini. Nah Kak, tadi kan kita ngobrolin terkait menjangkau teman-teman customer di yang satu kota gitu Kak ya, yang satu wilayah dengan kita seperti. Tapi sebenarnya Google ini juga bisa ya Kak ya untuk menjangkau customer yang di luar kota, luar pulau seperti itu bisa. Bisa banget. Ini contohnya di produk aku lagi ya, karena produk minyak miripku udah bisa dikirim-kirim kan, bisa di packing ya Kak ya, jadi itu bisa menjangkau lebih dari kota Bogor gitu. Nah makanya dikuatinnya dengan e-commerce gitu, karena kan mau nggak mau ya, walaupun kita punya website ya, orang Indonesia atau ya masyarakat Indonesia tuh masih pengen nyari voucher gratisan ongkir gitu ya misalnya, atau voucher diskon yang adanya cuma di e-commerce ya, bener gak? Aku mau ordernya via Shopee misalnya, kan ada gratis ongkir, boleh ya. Jadi akhirnya sejak ada orderan dari luar kota aja, akhirnya aku buka dan fokusin ke e-commerce juga. Jadi dia akan membantu untuk ngurangi ongkirnya, atau ada subsidi lah ya gitu ketika kita kirim ke luar kota. Nah itu bisa banget di Google Businessku. Nanti dia ada menu Kak, ada menu ketika kita bikin gitu. Aku nggak bisa bantu ini ya, nggak bisa bantu yang lihat nih. Nah jadi intinya ketika kita bisa buat Google Businessku, ada tahapan-tahapan isian nama, kategori, deskripsi. Nanti setelah ngisi alamat itu ada yang namanya area layanan. Nah, area layanannya itu diisi. Kalau memang produknya siap untuk dikirim luar kota gitu ya, aman, terus expirednya dan sebagainya, dan tahu cara packingnya, teman-teman isiin tuh area layanannya itu kota-kota tertarget gitu. Kota-kota mana yang mau ditembakin Google bisnisnya? Misalnya nih Kak Rasa orang Malang ya. Aku pengen nih yang di Malang itu, aku di kota Bogor, aku pengen minyak kemiriku salah satu akunnya bisa terbaca di kota Malang. Nah, itu aku tinggal
isikan area layanannya ke Malang gitu. Nah itu misal ya, tapi biasanya kalau aku suka ngajarin teman-teman UMKM itu baik riset dulu. Kira-kira produk ibu, produk bapak ini baik yang carinya orang mana. Nah teman-teman nanti risetnya itu ada di Google Trends. Mungkin pada tahu ya Google Trends itu apa? Ya, Google Trends itu pokoknya buat kita bisa tahu lokasi-lokasi. Kalau memang kita udah pede dikirim keluar kota, lokasi mana sih biar orang tuh ngebaca akun-akun kita. Lokasi yang kita lihat, nah ini contoh ya. Kalau ini aku bisa kasih lihat. Nih, contoh ya. Nanti kita bisa lihat di Google Trend. Misalnya siapa? Ada UMKM yang produknya keripik misalnya kayak keripik, keripik singkong. Misalnya keripik singkong. Nah, kita cek dulu nih sebelum kita mau isikan di Google Businessku-nya. Kita cek keripik singkong itu biasanya yang nyari orang mana sih gitu ya. Nanti kita cek di sini ada Google Trend. Google Trend ini adalah alat salah satu yang Google punya buat kita bantuin riset target pasar dan target lokasi. Nah, ini keripik singkong, oh permintaannya lagi tinggi nih, berarti masih memungkinkan ya dijual gitu ya. Nah, udah gitu, orang mana sih yang lagi nyari? Kita ke bawah, kita cek. Oh, ini dia ketemu. Ada Lampung, Bengkulu, Kalbar, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, provinsi-provinsi ini kan ada nama-nama kota dan kabupatennya dong. Ya, ini kan nama provinsi nih. Nah, nanti teman-teman isikan nama-nama kota di Lampung, di Bengkulu, di Kalimantan Barat itu di dalam isian menu Google Businessku. Jadi, pokoknya ketika teman-teman bikin Google Businessku tuh ada menu area layanan, isi area layanan gitu. Nah, isinya nama kota yang mau ditargetin. Nah, nama kotanya jangan ngasal gitu, supaya tertarget dan memang orang butuh. Nah, ini pakainya Google Trend ya. Jadi cek dulu nama produknya apa, nama produk teman-teman. Lihat 12 bulan terakhir, 1 tahun terakhir ini produknya lagi dibutuhkan apa enggak. Nah, yang dibutuhkan ini orang mana sih? Yang sering nyari keripik singkong tuh orang mana? Nah, ini udah dijelasin kan. Nah, inilah kota-kota 5 teratas ini yang teman-teman tembakin gitu. Jadi insya Allah Google Business punya udah siap dijangkau oleh orang luar kota tempat tinggal kita gitu Kak. Ya, nah, ya itu ya teman-teman ya, jika ingin memperluas pemasarannya memakai Google Business sampai ke luar kota agar teman-teman di luar kota, luar pulau bisa kenal ya dengan produk kita, itu bisa pakai Google Trend. Kita riset dulu, riset. Iya. Jadi cari tahu dulu. Kita cari tahu kota mana nih yang interest dengan produk yang kita tertarik, tertarik dengan produk. Iya, kadang kita terlalu keren Kak untuk ngomong English ya. Ya. Kalau yang lain kan booming. bukan ini ya, tapi kan kita harus masuk ke dalam dunia teman-teman gitu. Inginnya kan mau. Iya benar. Iya tapi saya benar Kak. Dan saya merasa kayaknya mengagumkan sih. Tidak banyak ya Kak ya teman-teman yang bersedia menyesuaikan dengan orang lain seperti Kak Ina, sampai menyesuaikan bahasanya gitu Kak ya, sampai kayak gitu. Makanya saya kayak mengagumkan banget kayak gitu Kak. Saya benar-benar jarang Kak menemuin hal seperti ini. Nah Kak, kalau dari Kak Ina sendiri, dari pengalamannya Kak Irna, apa sih Kak kendalanya teman-teman UMKM ketika memakai Google ini? Apa memang di proses belajarnya atau kekonsistenannya mereka kayak gitu? Ada kendala-kendala kayak gitu? Kalau yang aku alamin sih teman-teman itu kendalanya adalah di malas posting. Optimasi. Jadi kan kalau aku sharing itu, aku pastikan mereka udah berhasil bikin kan gitu. Memang ada sih di awal ketika teman-teman UMKM itu kendala yang pertama device-nya, handphonenya misalnya. Handphonenya cuma 4 GB misalnya RAM-nya. Terus emailnya lupa password. Lupa password ya, itu udah sangat-sangat menantang gitu ya. Ya udah yuk bikin email baru. Ada yang nggak mau Kak, ya nanti naruh emailnya di mana? Di situ juga Bu, nanti saya ajarin ya. Nggak usah beli HP baru gitu. Oh masa iya harus nggak usah beli HP baru, nggak usah gitu. Jadi bikinin email baru. Jadi memang
dari sisi persiapan itu ada sih, satu device kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang itu jadi kendala gitu. Terus email yang sering lupa password, jadi kan kalau misalnya kita mau nyalain di mapnya seperti apa kan mau ngasih lihat gitu ya, aduh lupa passwordnya gitu. Atau nomor handphone yang WhatsApp-nya aktif tapi nomor biasanya angus ya, kadang-kadang itu sering, bukan kadang-kadang sering. Kenapa? Google kan nanti ngirim kode lewat SMS gitu, bukan lewat WhatsApp. Jadi pastiin nomor handphonenya yang masih regulernya itu, pulsanya itu masuk gitu ya, maksudnya tuh aktif gitu. Kan kita juga kadang lupa ya untuk isi pulsa reguler gitu ya, taunya kuota aja atau enggak numpang wifi gitu ya. Nah, jadi itu di awal-awal biasa kendalanya. Jadi bikin email baru kalau enggak nomor handphone. Terus pas udah jadi kendala yang ada tuh ketika optimasi gitu. Optimasinya males gitu. Padahal udah dicontohin misalnya, yuk posting sehari 1 karena ini akun baru harus terlihat aktif. Karena ketika nanti Google Business udah jalan tuh ada rating sendiri sih Kak, ada kayak ini, kita tuh kayak dikasih level sama Google-nya, ya kan? Nah itu kan penting banget buat kita. Nah itu konsistennya itu yang kurang, memang dorongan-dorongan yang memang ketika udah selesai dibimbing, oh udah ada kok teh penjualan segini, ya udah tuh kalau udah cukup segitu mah gitu. Jadi kadang mencukupkan, gak mau ayo lebih banyak lagi. Tapi memang keterbatasan ya, karena kan UMKM kenapa membatasi diri juga, ya mereka merasa 3L Kak gitu. 3L, yang lo lagi, yang produksi kamu gitu kan, yang packing kamu, yang kirim barang kamu, rata-rata gitu ya. Makanya mereka kadang-kadang nggak siap untuk orderan yang lebih banyak dari biasanya gitu. Itu sih Kak biasanya kendala-kendala yang dihadapin ketika Google Business itu udah pas mau bikin dan setelah bikin. Iya Kak, berarti apakah nih Kak ya, apakah edukasinya Kak Irna ini memang ruang lingkupnya di bagian itu saja Kak, tentang pemasaran sendiri Kak ya? Maksudnya ketika kemudian ada kendala seperti itu, teman-teman sepertinya kan merasa kayaknya belum siap bertumbuh, belum siap untuk orderan yang lebih banyak karena kendalanya terkait waktu, tenaga. Melihat permasalahan seperti itu, apakah ada edukasi berikutnya gitu Kak dari Kak Irna misalnya terkait ya mungkin kita perlu berbagi dengan orang lain untuk membantu kita, jadi kita orang untuk membantu kita, tapi memang akhirnya kita perlu berbagi dengan orang lain seperti itu. Apa ada hal kayak gitu Kak yang kemudian diedukasikan gitu Kak? Alhamdulillah ketika saya mampu dari sisi waktu dan luang banget gitu ya, UMKM-nya juga mau belajar, aku juga meluangkan gitu Kak. Karena kan ketika jadi pendamping UMKM di Jabar itu harus menguasai semuanya. Jadi pendamping UMKM naik kelas nama programnya, yang diadakan Provinsi Jawa Barat itu kan selama 6 bulan tuh pendampingannya. Aku nggak berbicara tentang pemasaran doang. Jadi misalnya aku diamanahi dengan 25 UMKM yang harus dibina selama 6 bulan. Nah itu harus mencakup dari BMC-nya, terus dari HPP keuangannya, cara pembuatan pembukuan, cara manajemen SDM, mengajarin rekrut SDM seperti apa, terus ngebaca roadmap-nya kayak gimana nanti bisnisnya, sampai kayak gitu sih. Mau nggak mau aku juga akhirnya belajar lagi tentang itu gitu, memperdalam lagi. Walaupun sebenarnya spesialisasinya aku di pemasaran online-nya gitu. Iya. Ya orang marketing kita ya. Saya juga marketing. Tapi karena mungkin aku bawaannya memang punya produk sendiri ya, jadi ngalamin juga gitu. Jadi paling based on aku juga ngalamin, aku ceritakan pengalamanku gitu. Aku juga dulu gitu kok Bu, nggak sendirian sambil kerja pula kan. Jadi tapi ketika kita udah siap dan udah mau naik kelas ya, kita harus berani juga untuk merekrut. Nah, aku akan ceritakan apa adanya aku gitu Kak Rasa. Jadi ketika waktu pertama kali aku rekrut itu, aku rekrutnya adalah tim produksi gitu tim produksi. Karena aku ada 5 tahunan kan aku kerja nyambinya itu 5 tahunan karena kerja plus produksi. Nah, ketika aku udah nggak sanggup megang produksi, karena produksi minyak kemiri kan seharian nih Kak. Kapan ya aku megang handphone buat promosi gitu kan? Kapan aku packing gitu? Kadang akhirnya karena udah deadline tetap aku jalankan kan, kirim paketnya sampai ke malam. Dulu kan belum ada kurir yang semudah sekarang ya. Dulu harus kita langsung yang terjun untuk nganterin barangnya. Jadi
hampir 24 jam lah ya sampai rumah, misal 10 malam, jam 9 malam. Jadi akhirnya kan badan kita juga butuh istirahat nih. Akhirnya di situ sih mulai sinyal-sinyal itu sampai aku sakit ya, agak sakit tuh sinyal kuat nih kan gitu. Butuh tim produksi. Jadi tim produksi juga diajarin dulu sambil belajar sih, benar-benar sambil belajar dan ngalamin gitu. Jadi yang aku sharingkan adalah pengalaman sendiri juga gitu. Di samping memang dibekalin ilmunya juga dari provinsi gitu. Iya, iya. Learning by doing gitu Kak ya. Jadi belajarnya sambil jalan gitu Kak ya. Saya sepakat sih Kak. Jadi memang memulai, saya selalu bilang gitu ke teman-teman bahwa memulai sesuatu itu tidak perlu ideal di awal kok. Nanti akan ideal kok seiring dalam perjalanannya, dalam prosesnya. Kan ada evaluasi. Benar, benar, karena ada evaluasi. Nah, Kak, ini sih Kak, karena saya membayangkan kan yang Kak Irna lakukan ini tidak mudah ya, apalagi karena gratis Kak ya. Tapi sepertinya energinya besar banget nih, energinya besar banget. Saya merasa saya lagi memposisikan diri nih di posisinya Kak Irna, kalau menghadapi teman-teman yang kalau yang lagi semangat belajar sih mungkin kitanya ikut seneng gitu, tapi kan cukup sulit Kak ya, ketika menghadapi teman-teman yang seperti yang Kak Irna tadi ceritakan, ini password email hilang, password email hilang, nomornya hangus, terus ini nanti gimana gitu, terus belum lagi kalau lagi tidak semangat belajarnya, tidak mau gitu, itu ada ndak ya Kak Irna ya, kayak momen-momen kayak sudah rehat, berhenti aja kayak gitu Kak. Ada. Saya juga penasaran ini sih Kak, apa ya Kak ya, ini apa bahan bakarnya Kak Irna ya, terus aja jalan, terus aja maju, karena lagi-lagi karena gratis Kak ya, karena ada semua orang Kak ya, karena menurut saya waktu itu sesuatu yang mahal, waktu, ilmu, dan itu yang lagi Kak Irna kasihkan ya ke kita semua, ke teman-teman UMKM seperti itu tuh. Apa ya Kak ya yang sampai sebesar itu tuh ya semangatnya ya Kak Irna? Apa ya? Satu tadi ya Kak, karena aku ngalamin sendiri nih Kak, ketika sendiri gitu ya, ngebangun bisnis benar-benar sendiri ya, artinya nggak ada yang bantu banget, tapi kita punya mimpi yang besar. Akhirnya kan nanti kita down sendiri ya. Nah, mereka kan rata-rata UMKM itu butuh itu. Karena aku udah ngalamin banget, akhirnya aku ngelihat teman-teman juga usaha kan pasti punya tujuan gitu ya. Teman-teman UMKM yang masih bertahan juga pasti punya alasan kenapa mereka masih bertahan. Ya, sama halnya ketika aku kan, kenapa aku bisa bertahan untuk menjalani bisnis ini dari tahun 2017 hingga sekarang. Berprosesnya benar-benar berproses dalam arti mencoba untuk lurus gitu ya, mau apa namanya, benar-benar on the track gitu ya, ikutin syarat-syarat legalitas dan sebagainya. Nah, dorongan kuatnya adalah itu tadi Kak, ada tujuan yang memang aku ingin capai gitu ya, ya mudah-mudahan Allah bantu mudahkan jalannya lewat ketika aku bisa sedekah ilmu tadi gitu. Ketika aku coba bantu orang lain, ya hukumnya kan gitu ya, Allah akan bantu kita gitu ya, karena tadi masih ada tujuan, yang masih ada goals dan masih ada mimpi yang belum terwujud nih dari diri aku sendiri, ya coba aja deh ikhtiar untuk mewujudkan, bantu orang lain dulu. Tekan ketika bantu orang lain kan insya Allah ya, berapa persennya Allah akan izinkan kita bisa mencapai setitik, 1%, 2% setiap harinya ya, untuk menuju goalsnya kita. Gitu sih Kak, sebenarnya dorongan kuatnya. Doain ya Kak Rasra. Ya insya Allah nanti diomongin ke Allah nih tentang Kak Irna nih, insya Allah. Iya Kak. Nah Kak, saya sampai speechless nih, kita udah ngobrol panjang lebar. Mungkin Kak ini sih Kak, sebelum kita akhiri, pesan-pesan Kak, ada pesan-pesan Kak dari Kak Irna buat teman-teman UMKM yang saat ini lagi membangun bisnisnya, atau buat teman-teman yang baru ingin memulai bisnisnya, ada pesan-pesan nggak Kak dari Kak Irna? Nah, teman-teman yang baru memulai, apalagi mungkin udah jalan tapi belum running online-nya, yuk gercep. Kita mulai dari sekarang, praktek dulu aja, apa yang dirasa mampu bisa dikendalikan dari sekarang. Jangan nunggu sempurna, teman-teman ya. Pokoknya jangan nunggu sempurna, ya aku belum ada
bayangan desainnya, aku belum ada modal tempatnya dan sebagainya. Jalan aja dulu dari dapur sendiri, dari alat-alat yang sederhana gitu. Karena kenapa? Ketika kita sudah punya produk, jangan sampai produk itu juga stuck di rumah gitu. Maunya kan dikeluarinnya cepet. Nah, langsung deh kita update ilmunya, teman-teman. Kenapa? Karena digital marketing pemasaran online itu udah sangat-sangat dibutuhkan. Jangankan kita berbicara tahun 2017 gitu ya, Kak. Ketika aku juga baru belajar mendalami banget. Sekarang aja di tahun 2025 yang baru bulan Mei ini menginjak tanggal 3 Mei ini udah banyak banget algoritma yang baru. Mulai dari TikTok, mulai dari e-commerce Tokopedia yang udah join sama TikTok, udah bisa dikolaborasi, mulai dari Shopee yang bla bla bla, udah banyak banget. Jadi kalau misalnya kita cuma ngeliatin orang sukses, masa iya kita nggak mau kedorong untuk sukses juga. Tapi ya jangan cuma nonton gitu, yuk jadi pelaku suksesnya itu. Jadi gercep, langsung adaptasi yang tadi dan dicoba dulu aja, nggak usah takut sempurna dulu di awal, dicoba, dievaluasi seperti itu. Nah, satu lagi mungkin Kak, kata guruku ya, ini kata guru aku, Pak Jamil Azaini, mungkin Kak Rasra kenal ya, kata guruku bilang saat ini tuh zamannya yang cepat mengalahkan yang lambat. Gitu, aku ingat banget karena setiap kami kelas selalu aja kalimat itu yang diutarakan sama beliau. Karena kebetulan saya, suami dan perusahaan yang sedang kami gerakan ini berguru sama beliau langsung. Jadi aku juga belajar jadi trainer juga sama beliau gitu. Kalimat itu yang selalu digerakkan. Akhirnya ketika aku belajarnya di spesialis digital marketing, ya aku nggak bisa nih pakai metode Facebook Ads di zaman dulu untuk sekarang Meta Ads. Udah banyak yang berubah. Jadi benar-benar kita harus gerak cepat, adaptasi cepat, belajar cepat gitu Kak. Semangat ya pokoknya teman-teman UMKM. Itu ya teman-teman ya, tadi pesan dari Kak Irna, gercep segera dimulai nih online-nya. Yang belum mulai, gercep segera dimulai. Dimulai dari mana? Tadi bisa dimulai dari Google Business yang seperti yang sudah Kak Irna sharingkan, seperti itu. Sekali lagi ya saya infoin, nanti mungkin bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya ya dengan Kak Irna seputar bisnis, seputar pemasaran atau khususnya Google Business ya buat teman-teman UMKM seperti itu. Nanti mungkin bisa DM nih ya ke Instagram @pembicara.digital marketing. Nanti bisa tanya-tanya di sana, bisa DM Kak Irna. Nanti juga mungkin bisa tanya-tanya apakah nanti ada ekor-ekor yang ini ya gratis seperti itu. Kalau misalkan teman-teman kesulitan dengan budayanya seperti itu. Kalau teman-teman yang di Bogor malah enak ya, bisa langsung ketemu juga nanti dengan Kak Irna. Gitu. Nah, terus bagi teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis ya, tapi belum tahu mulai dari mana atau lagi cari riset produk, mungkin ingin coba bergabung dengan timnya Kak Irna nih ya. Kak Irna ada salah satu produk yaitu minyak kemiri. Nanti bisa cek di Instagramnya Kak Irna @minyak_kemiri untuk rambut. Ada lagi nih Kak, izin ya, ada lagi yang baru nih. Ada 2. Boleh. Ada ya, Kak? Sudah. Itu madu lambung. Oh, madu ya Kak ya? Madu lambung. Belum muncul, udah muncul belum Kak? Aku udah. Oh ya ini. Ya, Nektarindo. Ya, udah. Nektar. Nah, ada lagi produk ini produk madu ya Kak? Iya, madu kan tadi ya. Masyarakat Indonesia tuh seneng makan kan? Karena makan produknya banyak makanan. Kami coba makanan tuh pasti identik dengan lambung. Wah, pada punya sakit mah ya. Ya, kita hadirkan solusinya gitu Kak. Nah, ini juga ada produk yang lain juga dari Kak Irna. Kak Irna juga ada produk madu ya. Nanti bisa cek di Instagramnya Kak Irna, yaitu Nektar Indo Alam Sejahtera. Nah, nanti mungkin juga ada bimbingannya juga Kak ya untuk produk-produk yang ini ya yang Kak Irna jual, karena memang ada timnya tuh katanya Kak Irna. Dan Kak Irna sendiri kan malah Kak Irna kan biasa sharing, biasa nemenin teman-teman UMKM, bahkan yang ada ikut jualan produk-produk Kak Irna ya. Apalagi untuk teman-teman yang bergabung jadi tim penjualnya Kak Irna, pasti nanti ada bimbingan khususnya kayak gitu. Jadi nanti gercep lah ya teman-teman yang belum mulai, langsung gercep, nggak usah bingung-bingung dengan produknya. Kalau bingung dengan produknya langsung DM tuh ke 3 Instagramnya Kak Irna tadi yang udah kita share. Makasih banyak ya Kak Irna ya buat waktunya hari ini.
Iya, semoga ini ya Kak Irna ya. Semoga hal-hal yang lagi Kak Irna impikan, ingin Kak Irna capai, semoga Allah mudahkan. Semoga hal-hal yang lagi Kak Irna lakuin buat teman-teman UMKM, Allah suka, terus Allah ganti dengan hal-hal yang lebih baik ya Kak ya. Amin, amin. Terima kasih Kak Rastra. Nah, aku mungkin nanti pas ke Malang aku coba kontak-kontak aja ya. Boleh Kak, boleh. kita nanti meet up ya Kak ya. Insyaallah. Langsung aja gelang upload lesehan gitu kan, teman-teman UMKM-nya dikumpulin. Senang banget. Kereta Malang ya. Iya, sekalian ya Kak, sekalian ngisi. Iya, karena aku sekarang gitu Kak Rastra, mau kemana-mana harus meninggalkan jejak. Oh, Masya Allah. Jangan cuma dilewatin main doang gitu. Setidaknya walaupun cuma berlima, berenam, atau berempat doang, pokoknya harus meninggalkan jejak. Iya Kak, saya jadi keinget ini mau closing, udah closing ya. Saya jadi keinget ini ya Kak ya, tentang doa sih Kak, barusan seperti kita tidak paham gitu Kak ya, dari doanya siapa gitu ya, apa namanya, hal-hal yang kita inginkan bakalan Allah kabulkan gitu. Mungkin bukan dari doanya kita, tapi mungkin dari doanya orang lain, sama gitu kayak dengan kebaikan. Mungkin kebaikan yang kayak besar, rasanya besar, kita sedekah sekian ratus juta gitu, kayak besar, tapi bisa jadi malah yang Allah terima itu ya ketika kita misalnya mau bersama teman-teman UMKM kayak gitu, kayak sharing biasa berdua, sharing Instagram seperti ini kayak gitu, kayak kita nggak tahu di bagian mana ya yang akan di ACC kayak gitu ya. Benar Kak Ina ngerti saya bagian itu sih. Wah, banyak Kak Rastra kesempatannya, hebat loh. Terima kasih Kak Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.